Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mat Suryadi, Kepala Sekolah Definitif di SD Negeri 1 Puncak Jaringo dan PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Atap 2 Suela. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan praktik baik saya bagaimana mengatasi tantangan di SMP Negeri 1 Atap 2 Suela yang tergolong sekolah marginal. Sebagai kepala sekolah definitif di SD Negeri 1 Puncak Jaringo, saya secara otomatis mengemban amanah tambahan sebagai kepala di SMP 1 Atap 2 Suela. Karena kedua satuan pendidikan ini berada dalam satu kompleks. Tanggung jawab ganda ini membawa saya pada kenyataan pahit tentang beratnya mengelola dua sekolah di wilayah marginal. SMP 1 Atap 2 Suela terletak di pelosok Desa Puncak Jaringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Sekolah ini menjadi satu-satunya pilihan terdekat bagi anak-anak lulusan SD setempat. Saat pertama kali saya bertugas pada tanggal 22 Februari tahun 2022, kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Kesan pertama adalah kumuh dengan akses jalan yang rusak, kemudian sinyal telekomunikasi yang hilang timbul, dan ketiadaan jaringan internet. Krisis air bersih di musim kemarau memperparah kondisi di tempat ini, sehingga membuat lingkungan belajar semakin tidak layak. Mayoritas orang tua siswa berprofesi sebagai petani tanda hujan. Ketika musim tanam tiba, ruang kelas menjadi lengang karena anak-anak harus memilih antara sekolah, membantu orang tua di ladang, atau menjaga adik di rumah. Realitas tragisnya, ada kelas yang hanya berisi 3 orang siswa. Kondisi ini diperkeruh oleh kehadiran sekolah swasta di sekitar sekolah kami yang gencar menawarkan uang tunai dan seragam gratis untuk menarik siswa baru. Meskipun tenaga pendidik mereka sebagian besar tidak linear, tetapi banyak orang tua yang tergiur oleh iming-iming materi sesaat. Berdasarkan situasi tersebut, tantangan yang saya hadapi bersifat multidimensional dan sangat mendesak. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana mentransformasi SMPN 1 Atap 2 Suela dari sekolah marginal yang umum, tidak menarik, dan diambang kepunahan menjadi pusat pendidikan berkualitas yang dipercaya, didukung penuh oleh komunitas, dan mampu bersaing. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengadopsi prinsip meramu yang sebelumnya berhasil saya terapkan di SD, kemudian mengembangkannya sesuai kebutuhan di SMP 1 Atap 2 Suela. Seperti apa konsep meramu ini? Meramu dalam konteks ini adalah akronim dari menata, relasi, dan meningkatkan mutu. Menata, yaitu secara bertahap kami memperbaiki dan membenahi isi sekolah seperti menata taman sekolah, memasang patung blok, serta menata kelas kecil agar tetap hidup dengan menggabungkan kegiatan lintas kelas. Hal ini membuat sekolah kami menjadi lebih indah dan lebih nyaman dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, raih relasi. Raih relasi ini saya lakukan melalui 2 hal. Yang pertama, melanjutkan silaturahmi ke rumah orang tua, khususnya menjelang musim tanam. Saya mengajak orang tua memahami pentingnya sekolah menengah agar anak-anak tidak putus sekolah. Sehingga dengan aksi ini membuat kolaborasi antara sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya mengekspos kegiatan dan kondisi sekolah melalui media sosial. Dengan tereksposnya kegiatan dan kondisi sekolah ini, beberapa komunitas dan yayasan banyak membantu kami, seperti Yayasan Aras Taman Mataram, Bakti Pemuda Foundation, Peringga Bayang Ramang, Yayasan Solidaritas Amanah Insani. Semua komunitas ini banyak memberikan bantuan seperti seragam sekolah, perlengkapan musola, bahan pokok untuk guru honor dan masyarakat setempat, serta yang paling penting adalah bantuan air bersih saat musim kemarau tiba. Dan yang terakhir, Bakti Kominfo. Dengan adanya bakti aksi ini, sekolah kami sekarang memiliki jaringan internet unlimited. Selanjutnya,
aksi yang ketiga dari Meramu yaitu meningkatkan mutu. Untuk mewujudkan peningkatan mutu sekolah, saya mulai dari upaya peningkatan kompetensi para guru dengan melaksanakan in-house training, kemudian workshop, dan mendorong para guru untuk belajar mandiri di ruang GTK, serta mengaktifkan kembali komunitas belajar sekolah. Selanjutnya, saya juga mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah sebagai wadah menampung minat bakat siswa. Seperti apa dampak dari aksi Meramu ini? Yang pertama, terkait kehadiran siswa. Meski absen musiman masih terjadi, tetapi persentasinya sangat-sangat kecil. Jumlah siswa yang bertahan melanjutkan di SMP 1 Atap 2 Suela meningkat. Bahkan tahun ajaran ini semua lulusan SD di SD Negeri 1 Puncak Jeringo melanjutkan ke satap kami. Kemudian poin yang kedua terkait kepercayaan publik dan prestasi. Sekolah kami sekarang menjadi sekolah penerima pos kinerja untuk pertama kalinya. Hal ini merupakan indikator peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan data sekolah yang berintegritas. Kemudian sekolah kami berhasil meraih beberapa kali juara pada cabang olahraga sepak bola dan atletik di tingkat kecamatan. Hal ini merupakan prestasi yang membangkitkan harga diri sekolah. Selanjutnya, citra sekolah menjadi pulih, di mana masyarakat mulai kembali percaya, terbukti dengan meningkatnya jumlah pendaftar meskipun persaingan dengan sekolah swasta tetap ketat. Yang ketiga, terkait kualitas pembelajaran. Guru menjadi lebih kreatif dalam situasi serba terbatas dan meningkatnya motivasi para siswa. Karena siswa merasa lebih berharga dan mendapatkan perhatian intensif dari para guru. Mengelola SMP kecil di pelosok bukan perkara mudah. Ada rasa sepi ketika kelas hanya diisi 3 anak, ada lelah ketika siswa tidak hadir karena ikut orang tua ke ladang, ada khawatir ketika sekolah swasta menarik minat masyarakat, namun semua itu menjadi ujian bagi dedikasi. Saya belajar bahwa dedikasi bukan soal banyaknya siswa, melainkan kesetiaan untuk terus hadir, mengajar dan menjaga agar sekolah tetap hidup. Ke depan, saya akan berusaha mengembangkan kelas lintas tingkat agar siswa lebih termotivasi. Kemudian menguatkan program numerasi dan literasi berbasis kearifan lokal. Dan yang ketiga, mengajak lebih banyak mitra untuk mendukung keberlangsungan SMP 1 Atap ini. Meramu asal di sekolah kecil ini adalah keyakinan bahwa meskipun murid sedikit, harapan mereka sama besarnya dengan anak-anak lain di negeri ini. Tugas saya adalah memastikan nyala harapan itu tidak pernah padam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengalaman saya di sini dari dulu, kalau dari fisik bangunan yang semula tidak punya lapangan, kemudian kebersihan, terus yang dulunya kumuh sekarang bersih. Nah, itu kalau lingkungan sekolah semuanya rapi. Sekarang lapangan sekolah luas, kalau dulu enggak, banyak pohon, banyak rumput, kurang bersih. Intinya kayak hutan sudah dulu. Nah, terus kedisiplinan. Kemudian yang dulu tidak ada seragam, tidak ada jarang pakai sepatu. Sekarang masuk tepat waktu, kegiatan pembelajaran lancar dari awal sampai jam pulang. Kemudian anak-anak seragamnya normal, ada upacara bendera, ada senam pagi, segala-gala itu sekarang lengkap.